Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 3 November 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Devi Wulandari. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Aksi komplotan maling sepeda motor bersenpi terekam CCTV di tempat indekos di Jalan Dr. Mansur Gang Saudara Medan kemarin. Sempat menodongkan senjata kepada penghuni kos, komplotan maling berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor Matic. Penghuni indekos Asrini Harahap yang berada di Gang Saudara nomor 38 tidak jauh dari kawasan kampus harus menahan kesedihannya setelah 1 unit sepeda motor jenis Matic miliknya hilang dibawa kabur komplotan maling. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pria beraksi dengan tugasnya masing-masing. 1 pria fokus dengan sepeda motor incarannya dan 1 pria lagi menjaga situasi dengan membawa senjata mirip pistol. Korban Asrini Harahap mengatakan komplotan maling memasuki tempat indekosnya dengan cara merusak gembok pintu utama indekos. Aksi maling motor tersebut sempat terhambat dikarenakan sepeda motor incarannya digembok. Namun kondisi sepi membuat pelaku leluasa. Peristiwa yang terjadi pada waktu subuh tersebut sempat membangunkan penghuni indekos dan langsung ditodong pria bersenpi. Korban langsung melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Medan. Korban berharap pihak kepolisian dapat menangkap pelaku. Pagarnya dibobol, sama keretanya juga, gemboknya juga dibobol, Pak. Pagi. Tengah 6, 5.18. Lagi sepi atau lagi tidur? Mungkin udah tahu kan Pak, kalau jam segitu belum ada yang bangun, Pak. 2 orang. Membawa pistol semacam senpi. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan kembali membekuk 9 tersangka pelaku pencurian sepeda motor dengan berbagai modus. Dari 9 tersangka, 3 orang diantaranya diberikan tindakan tegas dan terukur oleh petugas karena melawan dan mencoba untuk melarikan diri. Dari rekaman video amatir merekam aksi petugas tim unit reaksi cepat Satreskrim Polrestabes Medan saat melakukan pengejaran terhadap salah seorang tersangka pelaku pencurian sepeda motor. Aksinya dipergoki petugas saat melakukan patroli di malam hari. Para tersangka pencurian sepeda motor ini melakukan aksinya dengan berbagai modus, diantaranya diincar sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan maupun halaman pertokoan dan mengincar rumah yang dalam keadaan kosong lalu membongkar. Kepada petugas dirinya mengaku menggunakan alat yakni linggis besi untuk membongkar pintu atau jendela rumah, lalu membawa kabur sepeda motor yang berada di dalamnya. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menyatakan pihaknya menindak tegas 3 tersangka yang telah berulang kali melakukan aksi curanmor dengan berbagai modus. Beberapa kasus khususnya 363 atau pencurian dengan pemberatan rumah kosong ataupun objek sepeda motor yang diparkir. Melakukan penangkapan terhadap 9 tersangka dan 3 diantaranya dilakukan tindakan tegas terukur. Apa kasusnya? Saat ini polisi sedang memburu para penada barang hasil curanmor. Seluruh tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, petugas gabungan TNI Polri dan pemerintah Kota Padang Sidempuan menggelar operasi gabungan penertiban warung penjual minuman keras tidak berizin pada Sabtu malam di kawasan Bukit Simarsayang, Padang Sidempuan. Petugas gabungan terdiri dari Satpol PP, Polres Padang Sidempuan, Subden Pom Kodim 0212 Tapanuli Selatan, dan pemerintah Kota Padang Sidempuan menggelar razia dalam rangka menekan angka peredaran minuman keras di Padang Sidempuan. Operasi gabungan disebabkan maraknya warung-warung penjual miras ilegal di kawasan Bukit Simarsayang yang mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Wakapolres Padang Sidempuan Kompol Takdir Rahman Harahap mengatakan warung dan kafe yang berada di kawasan Bukit Simarsayang yang menjual minuman keras tidak memiliki izin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan tindak kriminal yang bisa mengancam keselamatan warga sekitar.
indikasinya tidak ada izin. Makanya malam minggu ini kita seluruh instansi terkait tadi sudah sama-sama kita melaksanakan kegiatan dengan rencana untuk menertibkan kedai-kedai ataupun faktor-faktor yang ada di Masaya. Tapi sama-sama kita lihat juga seluruh kedai itu sekarang kondisinya terkunci, ditinggalkan oleh pemilik. Razia yang dilakukan petugas gabungan tersebut diduga bocor, sehingga banyak pemilik warung sengaja menutup dan meninggalkan warungnya dalam kondisi terkunci. Curah hujan yang cukup deras selama 2 hari terakhir menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Binjai terendam banjir. Kawasan paling parah terdampak banjir yakni Kecamatan Binjai Utara. Intensitas hujan yang cukup deras menyebabkan drainase di kawasan tersebut meluap dan tidak mampu menampung debit air. Akibatnya banyak ruas jalan terendam banjir setinggi setengah meter. Hampir sepanjang jalan MT Haryono, Kelurahan Damai dan Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara terendam banjir. Banyaknya pengendara yang sedang melintas harus ekstra hati-hati. Beberapa kendaraan mengalami mogok mati mesin di tengah genangan banjir. Banjir tidak hanya menggenangi badan jalan, namun juga merendam sebagian rumah warga. Meskipun air yang masuk ke dalam rumah hanya setinggi tumit mata kaki, namun aktivitas warga menjadi terganggu. Salah seorang warga Jalan Flores, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Denny Prasetya menyatakan, banjir sudah 2 kali terjadi pada sepekan terakhir. Banjir disebabkan tidak berfungsinya saluran drainase sehingga air meluap hingga ke badan jalan dan merendam rumah warga. 2 hari dalam seminggu ini. Ya, tempo nggak ada kejelasan dengan buat rumah warga kebanjiran segini di teras. Ya semoga hal-hal kayak gini nih segera diselesaikan lah. Pemirsa, Fuel Terminal Medan Group sebagai tempat penyimpanan dan pendistribusian BBM milik PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut mendadak diserang sekelompok teroris hingga terjadi insiden kebakaran. Dalam aksi heroik tersebut, dipastikan kebutuhan energi di tengah masyarakat dalam kondisi aman dan pasokan mencukupi. Penyerangan sekelompok teroris di lokasi Fuel Terminal Medan Group PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Jumat siang merupakan latihan organisasi keadaan darurat OKD level 2 dilakukan guna penguatan cara bertindak bila terjadi insiden dengan meningkatkan aspek lingkungan, kesehatan, keselamatan maupun keamanan. Latihan berlangsung intensif melibatkan unsur SDM Pertamina Patraniaga bersama pemerintah, TNI Polri bersinergi untuk melumpuhkan sekelompok teroris yang nekat menyusup dengan menyandra korban hingga terjadi baku tembak meledaknya tangki BBM. Dengan kesigapan sinergitas tersebut dipastikan kebutuhan energi BBM tidak mengalami kendala dan masyarakat di sekitar lokasi dalam kondisi aman. PJS Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Tiara T. Sofi mengatakan, latihan UKD level 2 ini merupakan rutin dilakukan agar bagaimana cara penanggulangan gangguan yang mengancam operasional full terminal sampai pada layanan masyarakat tidak terjadi kendala. Dan semuanya dilaksanakan dengan lancar. Dan saat ini setelah berkumpul dengan teman-teman kita akan lakukan evaluasi kira-kira apa-apa saja yang memang perlu diperbaiki ke depannya. Sekali lagi teman-teman bahwa kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan yang rutin kami lakukan untuk memastikan bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kami sudah siap apa yang harus kami lakukan. Ujung-ujungnya adalah memastikan bahwa semua energi yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak ada gangguan apapun. Dengan menerapkan prosedur HSSE, latihan organisasi keadaan darurat OKD level 2 di lokasi FT Medan Group Pertamina Patraniaga hanya membutuhkan waktu 3 jam hingga kondisi normal dan dipastikan kebutuhan energi BBM aman terkendali. Q17 mengalami Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Para pedagang bumbu dapur bawang merah dan kemiri cukup tinggi di Pasar Lalang, Jalan Kelambir 5, Medan kemarin.
Para pedagang terpaksa harus menjual mahal karena stok terbatas. Sejumlah bahan bumbu dapur mengalami kenaikan harga di pasar tradisional Kota Medan, seperti di pasar tradisional Lalang, Medan, Sunggal. Harga bumbu dapur yakni bawang merah dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram. Sebelumnya bawang merah sempat dijual dengan harga Rp24.000 per kilogram. Kenaikan bawang merah ini juga diikuti komoditas lainnya seperti kemiri. Pedagang menjual kemiri dengan harga Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya harga kemiri ini sempat dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Berbeda pada komoditas cabai yang mengalami penurunan, cabai merah dan caplak dijual dengan harga Rp24.000 per kilogram. Sebelumnya kedua cabai ini sempat melonjak hingga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau dijual dengan harga Rp20.000 dan cabai kecil Rp28.000. Pedagang bawang bernama Rohani Ginting menyatakan lonjakan harga pada bawang merah dan kemiri ini telah terjadi sejak 1 bulan hingga 2 bulan terakhir. Naiknya harga ini akibat stok yang menipis dan permintaan meningkat. Kemiri dari 30 ke 60. Bawang merah dari 24 ke 28. Bumbu dapur pakai kemiri, apalagi KP-KP ini sekarang semua membutuhkan kemiri. Kok mahal semua kan, pedagang ini tambah susah lah jualan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, cuaca maritim wilayah Kepulauan Nias cukup membaik pada sepekan terakhir sehingga hasil tangkapan nelayan mulai meningkat diikuti stabilnya harga penjualan ikan di tingkat pasar. Berbeda sebelumnya saat menghadapi cuaca buruk berupa gelombang tinggi di perairan Nias, Sibolga Aceh Nias, serta kawasan Samudra Hindia Barat menuju daerah Mentawai yang mencapai 3 meter. Banyak nelayan yang memancing ikan di tengah pulang tanpa hasil yang baik. Kini cuaca ekstrim wilayah itu berangsur membaik. Banyak nelayan yang pulang dari melaut selama 1 minggu mendapat hasil tangkapan yang cukup banyak dan telah mengimbangi biaya akomodasi serta pemeliharaan alat tangkap yang harus diperbaiki secara berkala. Sejumlah nelayan dan para penggalas ikan dalam interaksi pasarnya mengaku saling harmonis karena keseimbangan harga untuk suplai kebutuhan konsumsi masyarakat cukup terjangkau. Untuk berbagai jenis ikan di Gunung Sitoli saat ini dijual mulai harga terendah Rp20.000 dan maksimalnya Rp60.000 khusus ikan jenis ekspor antara lain ikan merah dan ikan kakap putih. Harga itu turun sekitar 80% dari sebelumnya. Ada ucila 30.000, kakap 60.000. Yang ikan ekspor ini bang? Ini kan kakapnya 60.000 kilo. Mudah-mudahan bisa dicapai oleh masyarakat kita yang lumayan sangat menentukan. Harga penjualan ikan tersebut dapat terus bertahan bahkan mencapai angka normal hingga akhir tahun 2024 jika didukung cuaca maritim yang baik. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas menggelar debat perdana untuk calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Padang Lawas. Pada debat ini masyarakat dapat mendengar visi dan misi para calon bupati. Bertempat di salah satu ballroom di Kota Medan, debat perdana ini juga dihadiri oleh 2 pasangan calon, yakni nomor urut 1 Putra Mahkota Alam Hasibuan Ahmad Fauzan Nasution dan pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Zarnawi Pasaribu Muhammad Ifdal Hasayangan Harahap. Pada debat ini dibagi dalam 6 segmen dengan mengusung tema mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, peduli memajukan daerah yang bertanggung jawab. Ketua KPUD Padang Lawas Indra Alamsyah berharap dengan diselenggarakan debat perdana ini masyarakat bisa mendengar visi dan misi para calon bupati dan nantinya bisa menentukan pilihannya pada 27 November mendatang. Selain itu pelaksanaan debat publik juga sebagai bentuk kampanye untuk menyajikan informasi yang lengkap tentang visi dan misi pasangan calon bupati Padang Lawas. Alhamdulillah debat pertama ini berjalan dengan lancar dan debat kedua insya Allah kita akan laksanakan
di Kabupaten Padang di tanggal 10 November 2020. KPU ke depan masyarakat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa ada intervensi dari pihak manapun, di mana masyarakat sudah mengetahui secara langsung tentang debat ini siapa yang akan ditentukan ataupun dipilih masyarakat di hari pemungutan suara 27. Pemirsa, sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang pelaksanaan kampanye, bahan kampanye dan alat kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kota bersumber dari dana APBD, tujuannya agar masyarakat mengetahui paslon yang akan berkompetisi di daerahnya masing-masing. KPUD Sergai saat ini terus melaksanakan sejumlah tahapan pelaksanaan pilkada serentak yang dalam waktu dekat akan berlangsung. Sejumlah tahapan kampanye dan tatap muka masyarakat terus dilakukan oleh paslon sesuai dengan ketentuan yang ada. KPU sebagai pelaksana pemilihan langsung diberikan kewenangan sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang fasilitas alat kampanye dan bahan kampanye. Seperti jenis bahan kampanye yaitu selebaran, brosur, pamflet, serta poster. Sementara untuk alat kampanye KPU Sergai memfasilitasi baliho 5 buah, spanduk 20 buah per desa dan umbul-umbul 20 per desa. Sedangkan untuk bahan kampanye diberikan masing-masing 60,454 lembar yang saat ini telah diserahkan kepada tim sukses paslon untuk dipasang di masing-masing tempat di lokasi yang telah ditentukan. Sementara untuk alat kampanye pemasangannya akan dilakukan oleh KPU sendiri. Komisioner KPUD Sergai Liston Saragi menyatakan, tujuan KPU memfasilitasi sejumlah alat kampanye serta bahan kampanye agar masyarakat mengetahui sosok paslon yang akan dipilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 27 November 2024 akan mendatang. Bahwa ada bahan kampanye dan alat peraga kampanye itu memang itu difasilitasi sebagian oleh KPU dan umbul-umbul itu 20 per desa. Nah jadi kemudian ada bahan kampanye itu berupa brosur, pamflet, selebaran dan poster. Itu masing-masing jumlahnya sebanyak 60.454 lembar. Bawaslu Toba menggelar pelatihan TOT Training of Trainers untuk fasilitator bagi pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Kegiatan ini berlangsung sejak 1 sampai dengan 3 November 2024 di Bali G, Kabupaten Toba. Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk memastikan pengawasan pilkada serentak berjalan efektif dan baik. Sahat menjelaskan ada sejumlah komponen kunci yang dimasukkan dalam pelatihan ini, mulai dari pemahaman dasar pemilu dengan materi tentang sistem pemilu, peraturan yang berlaku dan pentingnya integritas pemilu, peran dan tanggung jawab pengawas tentang fungsi pengawas, tugas sehari-hari dan bagaimana berinteraksi dengan pemilih dan petugas lainnya. Teknik fasilitas yang mengulas tentang keterampilan dalam memimpin diskusi, mengelola kelompok, dan teknik komunikasi yang efektif, pengawasan dan penanganan masalah dengan cara mendeteksi dan menangani pelanggaran atau masalah yang mungkin terjadi selama pemungutan suara. Selanjutnya studi kasus dan simulasi yang menjelaskan praktik. Dengan pelatihan yang tepat, fasilitator dapat memastikan pengawas siap untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, menjaga integritas pemilu, dan mendukung demokrasi yang sehat. Dan Bawaslu Provinsi juga sudah melaksanakan ini ke kabupaten kota, dan kabupaten kota melaksanakan ke kecamatan. Nah, kecamatan nanti akan melaksanakan training kepada PTPS yang bertugas nanti di tempat pemungutan suara, yang pada intinya mereka harus dibekali bagaimana melaksanakan penanganan pelanggaran sengketa dan untuk mencegah semua terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Petugas pengawas TPS Kecamatan Sibolga Kota diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya bentuk-bentuk kecurangan yang bisa saja muncul pada tempat pemungutan suara. Hal tersebut dikatakan Ketua Panwaskam Sibolga Kota Herianto Harahap usai melantik 24 orang petugas pengawas TPS pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan wali kota Sibolga sekecamatan Sibolga Kota.
Pelantikan tersebut dihadiri Kepala Kelurahan sekecamatan Sibolga Kota. Herianto menyatakan petugas pengawas TPS pada pemilihan gubernur, wakil gubernur dan wali kota wali kota Sibolga tersebut tidak hanya akan bertugas pada hari pemungutan suara saja, namun nantinya akan tetap menjalankan tugasnya mulai dari pengawasan penyerahan logistik dari KPU ke TPS lainnya, hingga pengawasan ketika dilakukan penyaluran C6 surat pemberitahuan kepada masyarakat. Selain itu, Herianto berharap para petugas pengawas TPS sekecamatan Sibolga benar-benar bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan dan menjunjung tinggi integritas pilkada demi terwujudnya keadilan dan kelancaran pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024. Pertama itu bisa ikut dalam pengawasan kampanye, pengawasan di lingkungan masing-masing. Jadi selanjutnya mereka akan mengawasi penyaluran C pemberitahuan dari KPPS ke masyarakat. Kapan kita dengan keberadaan mereka bisa menghindari atau menghilangkan kecurangan-kecurangan yang ada di TPS, baik dari KPU sendiri, baik dari tim-tim saksi atau dari masyarakat. Pemirsa, informasi menarik dan aktual ini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ratusan warga Medan antusias berwisata di kapal It's Amerigo Vespucci asal Italia yang bersandar di dermaga 114 Ujung Baru, Belawan, Kota Medan kemarin. Selain dapat bersuah foto di atas kapal, pengunjung juga merasa senang karena dapat merasakan berwisata di kapal Italia secara gratis. Antusias warga Medan dari pagi hingga petang terlihat saat kapal It's Amerigo Vespucci asal Italia bersandar di dermaga 114 Ujung Baru, Belawan, Kota Medan dan diperbolehkan untuk dikunjungi masyarakat umum. Kapal latihan atau school ship yang bersandar di Pelabuhan Belawan tersebut dalam rangka tur dunia sejak tahun 2023 hingga Juni 2025 mendatang. Karina, salah seorang warga Medan, menyatakan sengaja membawa anak-anak berwisata ke kapal layar Italia ini setelah mendapatkan informasi dari sosial media. Sementara itu, Sinta, salah seorang guru les, menyatakan sengaja membawa anak-anak didiknya untuk berkunjung ke kapal It's Amerigo Vespucci ini. Selain dapat mengedukasi, kunjungan kapal Italia ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak dan masyarakat Kota Medan. Saya kebetulan dari kursus Herman Belawan, saya missnya ini anak-anak. Oh, bawa anak-anak ininya, anak didik juga ya. Kalian tujuannya apa aja tuh bawa anak didik? Memperkenalkan orang ini melihat kapal kan dari Itali, terus Sementara itu, Kapten kapal It's Amerigo Vespucci, Kapten Navy Giuseppe Lai, menyatakan kunjungan ini merupakan hubungan diplomasi negara Italia dengan Indonesia, sekaligus mempromosikan budaya, teknologi, dan pelatihan kemiliteran kelautan dengan Indonesia. Who was welcomed by a party from the Navy and from the local authorities. And we had some dancers to welcome us and the beautiful flowers for me. So it was very good, and today we got a lot of visits. A lot of people from here, they came to visit us. This is the most beautiful result. Rencana kapal It's Amerigo Vespucci ini bersandar selama 3 hari di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Selanjutnya akan bertolak ke Phuket, Thailand, melanjutkan sip tur dunia. Pemirsa, Dua Cahaya Haramain Tour dan Travel kemarin memberangkatkan puluhan jamaah Labuan Batu Utara untuk perjalanan ibadah umroh selama 12 hari ke Tanah Suci Mekah, Madinah. Sebanyak 22 jamaah melaksanakan ibadah umroh asal masyarakat Labuhan Batu Utara diberangkatkan oleh Asisten 1 Bupati Batubara Marwan, Ketua Harian Laski Labura Ustadz Idris Aritonang, dan Direktur PT Dua Cahaya Haramain Ustadz Zulkifli. Pemberangkatan jamaah umroh ke Tanah Suci Mekah Madinah merupakan pemenang lomba MTQ dan Festival Seni Qasidah tingkat Kabupaten Batubara serta masyarakat Labura melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang kemarin siang.
Biro Perjalanan Haji dan Umroh Dua Cahaya Haramain dipercaya masyarakat dan Pemkab Batubara karena memiliki pelayanan yang baik termasuk fasilitas maupun pembimbing berpengalaman serta tersertifikasi Kemenak Republik Indonesia. Asisten 1 Bupati Batubara Marwan mengapresiasi Biro Perjalanan Haji dan Umroh Dua Cahaya Haramain memberi pendampingan yang dipercayai Pemkab Labura dalam pelaksanaan ibadah di Tanah Suci Mekah. Jadi kita memberangkatkan ini dilaksanakan oleh Dua Cahaya telah terlaksana dengan baik, dan kami mengharapkan seluruh anak-anak masyarakat kami tetap menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik, dan terakhir kami mengharapkan kepada seluruh jemaah kiranya kita menjaga silaturahmi kepada semuanya, dan kepada Dua Cahaya kami mengharapkan ke depan peningkatan pelayanan yang lebih baik, walaupun sekarang ini cukup baik pelayanan yang diberikan. Kami percaya penuh kepada Dua Cahaya untuk mendampingi anak-anak kami dan masyarakat kami. Labuan Batu Utara Ustadz Idris Aritonang mengatakan seluruh jamaah umroh yang berangkat telah diberi pembekalan dengan baik dengan pelayanan profesional oleh Dua Cahaya Haramain. Saya mewakili dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Terima kasih banyak atas fasilitas-fasilitasnya yang sampai hari ini kami terus mempercayakan kepada Dua Cahaya Haramain karena yang terus memberikan pelayanan yang terbaik dan terus mendampingi peserta atau jamaah yang begitu baik. Alhamdulillah ke depan ini akan kita bangun lagi bersama kebersamaan ini, dan insya Allah kita akan berharap kepada Pemkab Labuan Batu Utara juga terus untuk memperkuat hubungan ini. Biro Perjalanan Haji dan Umroh Dua Cahaya Haramain hadir di tengah masyarakat menawarkan biaya terjangkau dengan pelayanan prima yang memiliki sertifikasi resmi Kemenak Republik Indonesia. Pemirsa, rendang jengkol yang memiliki aroma dan rasa yang khas menjadi salah satu menu pilihan warga di Mandailing Natal. Menu makanan ini menjadi pilihan penikmatnya untuk menambah nafsu makan. Meskipun memiliki aroma dan rasa yang khas, rendang jengkol menjadi pilihan warga di Mandailing Natal untuk menambah selera makan. Jengkol memiliki tekstur yang kenyal yang diyakini mampu menyerap berbagai rempah dari olahannya, membuat menu masakan ini kaya dengan rasa dan cukup digemari para penikmatnya. Cara pembuatan dalam olahan menu masakan ini pun cukup sederhana, namun terpenting adalah bahan dasarnya harus jengkol pilihan yang tumbuh di kawasan Kabupaten Mandailing Natal. Seperti halnya di dapur sederhana milik Idris Tanjung, jengkol direbus hingga lembut yang kemudian dimasak dengan berbagai bumbu tambahan seperti irisan bawang merah, serai, dan cabai merah giling dengan sedikit campuran kuah santan yang dimasak hingga sedikit kering. Penambahan daun jeruk dianggap perlu guna mengurangi aroma khas dari jengkol tersebut. Tak jarang pelanggan yang berdatangan sengaja memesan rendang jengkol untuk menambah selera makan. Untuk satu porsi rendang jengkol dibanderol dengan harga Rp10.000. Ketika kita merebus jengkol itu, kita memasukkan beberapa helai daun salam agar baunya itu berkurang. Untuk rendang jengkol itu agar tampilannya lebih bagus, kita harus memakai jengkol yang tua dan besar-besar. Kalau enggak, kita memakai jengkol yang biasa, kadang hasilnya enggak sempurna. Salah seorang penikmat rendang jengkol, Evi Julaina Hasibuan, mengaku meski rendang jengkol memiliki aroma yang khas, tetapi jika dijadikan teman makan menambah selera makan. Diakuinya datang makan ke rumah makan Idris karena ingin menikmati jengkolnya. Rendang jengkol Mandailing Natal ini kerap dijadikan sebagai oleh-oleh karena bisa bertahan selama beberapa hari, bahkan dapat dipanaskan jika sudah bermalam. Rasanya enak, lembut, tapi yang bikin ciri khas itu baunya itu kan memang bau sih dia, tapi kalau udah dipadukan sama nasi enak, tanpa nasi juga enak. Biasa kadang sama keluarga, kadang sama teman-teman kantor. Harganya sih standar, nggak mengeras kantong sih, normal.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 4 November 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya, Anggun, perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Senin 4 November 2024. Pada pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Kota Tanjung Balai, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan hujan lebat berpotensi terjadi di Asahan, Kota Pematang Siantar, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Simalungun dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 99% dengan angin yang bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 15 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 2 November 2024 terdapat satu titik panas yaitu di Padang Lawas Utara. Kami tetap himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang dengan durasi yang cukup lama di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Masih tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Debbie Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.